Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 29 Desember 2020, kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 8. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 8. Judulnya adalah Fondasi Hidup di tahun 2021. Fondasi hidup di tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setiap bangunan tentu memerlukan fondasi yang kuat, sehingga tidak mudah roboh ketika ada angin badai. Demikian juga dengan hidup kita. Secara khusus ketika kita hendak menjalaninya di tahun 2021 nanti, diperlukan fondasi yang kokoh. Kita akan melihat 6 hal secara singkat mengenai fondasi yang kokoh untuk kita bisa hidup dengan teguh di tahun 2021. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya dalam bahasa Ibrani dipakai kata batah. Itu mengandung unsur menaruh kepercayaan, merasa aman, dan berharap. Jadi orang yang percaya itu berarti orang yang menaruh percaya atau kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya itu berarti merasa aman di tangan Tuhan. Orang yang percaya itu berarti berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang tahu masa depan. Terutama tahun 2021 nanti. Tuhan yang tahu. Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ayat yang ke-5b. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar dalam bahasa Ibrani itu sa'an. Itu gambarannya seperti orang yang istirahat. Orang yang merebahkan diri. Ini maknanya adalah mengandalkan. Mengandalkan. Jadi bisa dikatakan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Pengertian itu ya sama dengan pemahaman. Sama dengan pemahaman atau apa yang dipahami. Mengapa? Mengapa tidak boleh bersandar pada pemahaman atau pengertiannya sendiri? Karena pengertian kita kan terbatas. Pengertian manusia kan terbatas. Jadi ya bahaya kalau bersandar atau mengandalkan pengertian. Karena terbatas. Itu alasannya. Kemudian yang ketiga, fondasi yang ketiga. Mengakui Tuhan dalam setiap laku atau tindakan. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akui di sini dipakai kata yada, ya. Ini penting ya. Kata akui ini dipakai kata yada. Ini artinya sebenarnya mengenal. Jadi ada pengalaman. Itu maknanya adalah menempatkan Tuhan di setiap langkah kehidupan. Itu namanya mengakui Tuhan. Menempatkan Tuhan di setiap langkah kehidupan. Mengapa? Ini alasannya ada di ayat itu. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Mengapa kita harus menempatkan Tuhan di dalam langkah kehidupan kita? Oleh karena Tuhan yang sanggup untuk meluruskan jalan kita. Yang membuat kita tidak tersesat. Kalau Tuhan tidak ada di dalam langkah-langkah kehidupan kita, sangat mungkin kita akan tersesat. Makanya di sini dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini penting. Jadi kita harus tetap mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kita atau laku kita atau tindakan kita. Karena Dia yang sanggup meluruskan jalan kita sehingga tidak tersesat. Yang keempat, jangan menganggap diri bijak. Ayat 7a. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kata bijak itu dipakai kata hakam, itu mengandung makna cerdas, terampil, bijaksana. Mengapa kita tidak boleh menganggap diri kita cerdas atau terampil atau bijaksana? Mengapa? Karena kita terbatas. Ya, sekali lagi karena kita terbatas. Belum tentu hikmat yang kita miliki sekarang ini. Belum tentu kecerdasan, keterampilan, kebijaksanaan yang kita miliki sekarang ini bisa menghadapi tantangan di tahun 2021. Itulah mengapa dikatakan jangan menganggap diri bijak. Karena belum tentu kita bisa menghadapi tantangan di tahun depan yang sudah mendekat ini. Belum tentu. Jangan menganggap diri cerdas. Jangan menganggap diri terampil. Jangan menganggap diri bijaksana. Itu sama dengan sombong ya. Jadi jangan menganggap diri bijak. Karena kita terbatas. Belum tentu kemampuan kita itu bisa menghadapi masalah di tahun 2021. Yang kelima, takut akan Tuhan. Ayat yang ke-7b. Takutlah akan Tuhan. Kata takut di sini dipakai kata yare, yang bisa berarti takut secara sesungguhnya, juga bisa berarti hormat. Bapak Ibu, mengapa dikatakan jangan takut? Ini untuk meredam kesombongan. Manusia ini kalau sudah pintar, sudah terampil, sudah merasa bijaksana, itu cepat sekali sombong. Punya ini, punya itu, punya jabatan lagi, itu cepat sekali sombong. Nah, oleh sebab itu di sini diperingatkan takut akan Tuhan. Itu untuk meredam kesombongan. Sebab kalau kita memasuki dan menjalani tahun 2021 dengan tidak takut akan Tuhan, maka kita akan sombong dan sedikit jalan kita bisa tergelincir. Maka dikatakan takut akan Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, menjauhi kejahatan. Itu di ayat 7b. Dan jauhilah kejahatan. Ya, dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu, kata jauhi ini di dalam bahasa Ibrani itu sur, itu artinya menghentikan. Bisa juga berarti meninggalkan. Bisa juga berarti menolak. Mengapa? Mengapa harus menghentikan, meninggalkan, atau menolak kejahatan? Karena kejahatan itu kan tidak disenangi oleh Tuhan. Masa iya kita memasuki tahun 2021 dan menjalaninya dengan kejahatan? Sudah pasti tidak disenangi Tuhan. Kalau Tuhan tidak senang, ya mana ada jalan kita untuk berhasil ke sana? Ya tidak mungkin. Tuhan pasti akan menghalangi atau mengajar kita, menghukum kita kalau kita jahat. Maka dikatakan jauhilah kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 6 hal itu merupakan pondasi yang kuat untuk kita bisa hidup teguh atau menghadapi masalah di tahun 2021. Saya ulangi, percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Mengakui Tuhan di dalam setiap tindakan. Jangan menganggap diri bijak. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu yang akan mengokohkan langkah-langkah kita di tahun 2021. Intinya adalah jangan sombong, jangan sok tahu, karena kita terbatas. Jadi jangan sombong, jangan
sok tahu. Kenallah Tuhan dengan baik di dalam setiap langkah kehidupan kita dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu dan tahu untuk mengatasi masalah di tahun 2021. Dan Dia yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Maka serahkan segala rencana kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Niscaya kita akan menjalaninya dengan mantap. Kita tidak akan tergelincir, kita bisa meraih hasil demi hasil. Oleh karena Tuhan sendiri yang menolong, melindungi, dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh bukan hanya mengerti, tapi boleh melakukan dalam hidup kami. Khususnya ketika kami menjalani tahun 2021 yang dekat ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa